Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai himpunan, konsep himpunan, dan cara penyajian himpunan. Coba kalian cermati gambar berikut. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar pasar tradisional. Ketika kalian pergi ke pasar, kalian akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama dikelompokkan di tempat yang sama. Misalkan ada kelompok pedagang sayur-sayuran, ada kelompok pedagang buah-buahan, ada kelompok pedagang ikan, ada kelompok pedagang bumbu, dan kelompok lainnya. Jika kalian ingin membeli tongkol, gurame, lele, dan mujair, pergilah ke daerah kelompok pedagang ikan. Jika kalian ingin membeli bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih, pergilah ke daerah pedagang bumbu dapur. Nah, jika kalian cermati, kelompok-kelompok tersebut merupakan contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke konsep himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Dalam bidang biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora, kelompok fauna. Kemudian ada kelompok dikotil, ada kelompok monokotil. Misalkan lagi, kita juga mengenal istilah suku di Indonesia ini. Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Sasak, dan lainnya. Itu merupakan contoh kelompok. Nah, istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang cantik, kumpulan siswa yang ganteng. Mengapa demikian? Untuk menemukan jawabannya, coba lakukan kegiatan berikut. Coba amati beberapa kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan berikut. Kumpulan yang termasuk himpunan, misalkan ada kumpulan siswa laki-laki, kumpulan binatang berkaki dua, kumpulan negara di Asia Tenggara. Ini semuanya adalah himpunan. Kenapa kumpulan-kumpulan di atas termasuk himpunan? Karena dari kumpulan-kumpulan di atas kita dapat mengetahui dengan jelas siapa-siapa saja anggotanya atau apa-apa saja yang menjadi anggotanya. Nah, sekarang kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Misalkan ada kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, kumpulan makanan lezat. Kumpulan ini bukan termasuk himpunan. Mengapa demikian? Misalkan untuk kumpulan makanan yang lezat, kita tidak tahu makanan mana saja yang lezat karena selera kita tidak sama dengan orang lain. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan apa itu himpunan dalam matematika. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan tidak termasuk himpunan. Nah, benda atau objek yang dimuat dalam suatu himpunan disebut anggota himpunan atau elemen. Coba perhatikan contoh himpunan berikut. Silakan kalian amati. Audio Jungle. Nah, berdasarkan yang kalian amati tadi, yang pertama, anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Anggota
anggota dari himpunan buah-buahan adalah nanas, jeruk, apel, dan mangga. Tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Mangga juga bukan merupakan anggota dari himpunan ikan, karena mangga merupakan anggota dari, ya betul sekali, dari anggota buah-buahan. Untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota dari himpunan, silakan kalian pikirkan dan kalian ikuti kegiatan berikut. Kita lanjutkan lagi dengan penyajian himpunan. Terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut, yakni sebagai berikut. Cara pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya yang dituliskan dalam tanda kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya, sangat banyak, cara mendaftarkannya ini biasanya dimodifikasi, yaitu dengan diberi tanda 3 titik dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya seperti ini. A adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 8. Ditulis menjadi seperti ini. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Maka jika dinyatakan dengan enumerasi menjadi seperti ini. D sama dengan tanda kurung kurawal, anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Kemudian misalkan yang D adalah himpunan bilangan bulat. Nah, untuk himpunan bilangan bulat kan itu sangat banyak anggotanya. Maka ada 3 titik di depan, kemudian 3 titik di belakang seperti ini. Kita lanjut, cara yang kedua yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, misalkan A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, dapat dituliskan menjadi seperti bisa ditulis seperti ini. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Bisa dituliskan seperti ini. Kemudian C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, hasilnya C sama dengan dalam kurung kurawal huruf vokal. Kita lanjut yang ketiga, yakni dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Namun, anggota himpunan dinyatakan dengan suatu peubah yang biasa digunakan yakni X atau Y. Contohnya seperti ini. Misalkan A adalah himpunan anggota A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan menjadi seperti ini. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh-contoh menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, sekarang kita menggali informasi. Agar lebih jelas dalam menyajikan himpunan dengan 3 cara, coba ubahlah sajian himpunan berikut dalam bentuk sajian yang lain. Silakan kalian coba dan pelajari ya. Sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat belajar di rumah. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.